Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dosen penguji dan dosen pembimbing saya yang hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Laisa. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan UI UX aplikasi penjualan tanah kafling berbasis web PT Vansanusa Property menggunakan metode User Centered Design. Penelitian ini berfokus pada perancangan ulang dan pengalaman pengguna pada website penjualan tanah kafling agar lebih informatif, mudah digunakan, dan sesuai kebutuhan pengguna. Yang pertama adalah latar belakang. PT Vansanusa Property merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti, khususnya penjualan tanah kafling. Dalam proses pemasaran, perusahaan membutuhkan media digital yang dapat menyajikan informasi secara jelas kepada calon customer, seperti informasi klaster, data kafling, harga, status kesediaan, serta kontak tidak selanjut. Namun, berdasarkan kondisi website saat ini, penyajian informasi properti, navigasi, dan proses pencarian kafling masih perlu disusun dengan lebih jelas. Hal ini dapat mempengaruhi kenyamanan customer dalam mencari informasi dan memahami alur tindak lanjut pembelian. Apabila informasi yang ditampilkan kurang terstruktur, maka calon pembeli dapat mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan. Komunikasi manual menjadi lebih banyak dan pengalaman pengguna menjadi kurang opsional. Selanjutnya adalah latar belakang evaluasi awal. Untuk membuat dasar perancangan ulang, dilakukan evaluasi awal usability menggunakan sistem usability scale atau SUS. Berdasarkan hasil evaluasi awal, diperoleh rata-rata skor SUS sebesar 54,38. Nilai tersebut masih berada di bawah nilai acuan usability yaitu 68. Sehingga dapat disimpulkan bahwa website masih perlu diperbaiki dan dari aspek antarmuka dan pengalaman pengguna. Oleh karena itu, redesign UI UX diperlukan agar tampilan website, navigasi, serta alur pengguna sistem dapat lebih sesuai dengan kebutuhan customer maupun penggunaan internal. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah user-centered design, karena metode ini menempatkan pengguna sebagai pusat dalam proses perancangan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana melakukan redesign UI UX website penjualan tanah kafling PT Vansanusa Property menggunakan metode user-centered design berdasarkan hasil evaluasi awal SUS. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana hasil evaluasi prototipe setelah redesign, serta apakah terjadi peningkatan usability dibandingkan dengan kondisi awal website. Dengan demikian, fokus utama penelitian ini adalah merancang solusi UI UX yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mengukur peningkatan usability dari hasil redesign tersebut. Pada dasar masalah, agar penelitian ini lebih terarah, terdapat beberapa dasar masalah. Yang pertama, penelitian berfokus pada redesign UI UX website penjualan tanah kafling PT Vansanusa Property. Yang kedua, evaluasi awal dan akhir menggunakan sistem usability scale atau bisa disebut SUS. Yang ketiga, metode redesign menggunakan user-centered design. Keempat, hasil penelitian berupa sitemap, user flow, wireframe, mockup, dan prototype. Kelima, evaluasi prototype dilakukan melalui usability testing dan SUS. Nomor 6, penelitian tidak mencakup pengembangan sistem secara keseluruhan atau back-end. 7, proses pembayaran tetap dilakukan secara offline atau on the spot sesuai kebijakan perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan redesign UI UX website penjualan tanah kafling PT Vansanusa Property menggunakan metode user-centered design. Redesign dilakukan berdasarkan hasil evaluasi awal usability sehingga permasalahan pada website dapat diidentifikasi secara terukur. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi prototipe hasil redesign menggunakan menggunakan usability testing dan SUS. Hasil evaluasi akhir nanti akan dibandingkan dengan hasil evaluasi awal untuk mengetahui apakah rancangan baru dapat meningkatkan usability website. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat. Dari sisi akademis, penelitian ini dapat memberikan gambar mengenai penerapan metode user-centered design dalam proses redesign UI UX website penjualan tanah kafling. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu PT Vansanusa Property
dalam menghasilkan rancangan website yang lebih informatif, terstruktur, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan penggunaan sistem usability scale sebagai alat evaluasi usability sebelum dan sesudah redesign. Jadi ada dasar teori. Pada penelitian ini terdapat beberapa dasar teori yang digunakan untuk mendukung proses perancangan. Beberapa teori utama yang menjadi landasan adalah user interface, user experience, user-centered design, usability testing, dan usability system usability skill. Serta beberapa artefak perancangan seperti empathy map, user persona, sitemap, user flow, wireframe, mockup, dan prototype. Dasar teori tersebut digunakan untuk memahami konsep perancangan UI UX, proses pengumpulan kebutuhan pengguna, penyusunan solusi desain, hingga evaluasi usability terhadap prototipe yang dihasilkan. Penelitian terdahulu. Pada slide ini ditampilkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saya. Penelitian tersebut membahas perancangan atau redesign UI UX menggunakan metode user-centered design serta evaluasi usability menggunakan SUS. Beberapa penelitian menunjukkan adanya peningkatan skor SUS setelah dilakukan redesign, sehingga penelitian terdahulu disebut menjadi acuan bahwa pendekatan berbasis kebutuhan pengguna dapat membantu peningkatan kualitas usability. Relevansi dengan penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada perancangan UI UX menggunakan metode user-centered design serta evaluasi usability untuk mengetahui kualitas rancangan yang dihasilkan. Ini adalah metodologi penelitian. Penelitian ini dimulai dari tahap identifikasi masalah, yaitu menentukan permasalahan UI UX pada website yang sedang berjalan. Selanjutnya dilakukan studi literatur untuk memperkuat dasar teori terkait UI UX, UCD, usability, SUS, dan prototype. Setelah itu dilakukan evaluasi awal menggunakan SUS untuk mengetahui tingkat usability awal sebelum redesign. Kemudian penelitian ini dilanjutkan menggunakan tahapan user-centered design, yaitu understand context of use, specify user requirement, design solution, dan evaluate against requirement. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan berdasarkan seluruh proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Metode user-centered design. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah user-centered design atau UCD. UCD merupakan metode perancangan yang menempatkan pengguna sebagai pusat dalam proses desain. Tahap pertama, understand context of use, yaitu memahami pengguna, aktivitas, dan kendala yang mereka alami melalui observasi dan wawancara. Tahap kedua adalah specify user requirement, yaitu menentukan kebutuhan pengguna berdasarkan hasil evaluasi awal, wawancara, dan analisis. Tahap ketiga adalah design solution, yaitu membuat solusi desain berupa sitemap, user flow, wireframe, mockup, dan prototype. Tahap terakhir adalah evaluate against requirement, yaitu mengevaluasi prototype menggunakan usability testing dan SUS untuk mengetahui apakah desain sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada evaluasi awal website. Evaluasi awal dilakukan untuk mengetahui kondisi usability website sebelum redesign. Responden yang digunakan cuma 8 orang, terdiri dari 5 customer, 1 manajer marketing, 1 direksi, dan 1 manajer keuangan. Instrumen yang digunakan adalah sistem usability scale yang terdiri dari 10 pernyataan dengan skala Likert 1-5. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata skor SUS awal adalah 54,38. Karena skor tersebut masih berada di bawah nilai acuan 68, maka website perlu diperbagi dari aspek antarmuka, navigasi, kejelasan informasi, dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Understand context of use. Pada tahap understand context of use dilakukan melalui observasi, wawancara, dan memahami konteks penggunaan website. Observasi dilakukan terhadap website dari penggunaan kebutuhan pengguna. Wawancara dilakukan kepada 5 customer yang telah membeli, manajer marketing, direksi, dan manajer keuangan. Untuk kebutuhan marketing, data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan manajer marketing. Kriteria pengguna dalam penelitian ini mencakup customer, marketing, manajer marketing, direksi, dan manajer keuangan. Setiap pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga hasil analisis ini menjadi dasar dalam merancang UI UX yang sesuai dengan masing-masing peran. Empathy map. Pada tahap empathy map,
Temuan pengguna dikelompokkan untuk memahami kebutuhan, kendala, dan harapan pengguna. Untuk customer ditemukan bahwa customer membutuhkan informasi kafling yang lengkap seperti lokasi, luas tanah, harga, legalitas, dan status ketersediaan. Customer juga menginginkan proses pencarian kafling yang lebih mudah melalui filter cluster dan tampilan detail properti yang jelas. Selain itu, customer cenderung merasa ragu apabila informasi properti tidak lengkap atau alur tidak lanjut pembelian kurang jelas. Oleh karena itu, website perlu dirancang dengan antar tampilan yang sederhana, informatif, dan mudah dipahami tanpa penggunaan istilah teknis yang berlebihan. Sudah empty map untuk internal perusahaan. Untuk pengguna interval perusahaan, kebutuhan yang ditemukan berbeda dengan customer. Marketing membutuhkan akses data customer dan informasi properti agar proses follow up dapat dilakukan lebih cepat. Manajer marketing membutuhkan tampilan untuk memantau aktivitas marketing dan status tidak lanjut customer. Direksi membutuhkan dashboard memonitoring penjualan, data cluster, data properti, dan performa marketing. Sementara itu, manajer keuangan membutuhkan informasi terkait pembayaran offline, status angsuran, pencapaian DP, dan komisi marketing. Secara umum, penggunaan internet membutuhkan tampilan data yang terstruktur, mudah dibaca, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Specify user requirement. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan evaluasi awal SUS dan empty map, kemudian ditemukan kebutuhan pengguna. Kebutuhan tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, kebutuhan fungsional, seperti pencarian properti, filter cluster, data kafling, kontak marketing, formulir reservasi, dan monitoring penjualan. Kedua, kebutuhan non-fungsional, seperti kebutuhan penggunaan, kejelasan informasi, konsistensi tampilan, kenyamanan navigasi, dan efisiensi alur. Ketiga, kebutuhan pengguna yaitu kebutuhan dari customer, marketing, manajer marketing, direksi, dan manajer keuangan sebagai acuan dalam perencanaan UI UX. Design solution. Terhadap design solution, hasil analisis kebutuhan pengguna diterjemahkan menjadi rancangan UI UX. Output perancangan terdiri dari 5 bagian. Pertama, sitemap, kedua, user flow, ketiga, wireframe, keempat, mockup, kelima, prototype. Selanjutnya ada evaluate against requirement. Pada tahap terakhir adalah evaluate against requirement, yaitu evaluasi terhadap prototype hasil redesign. Evaluasi dilakukan menggunakan 2 metode, yaitu usability testing dan sistem usability scale. Di usability testing dilakukan dengan meminta 8 responden menjalankan skenario tugas sesuai perannya. Tujuannya adalah untuk menemukan kendala pada navigasi, alur penggunaan, dan konsistensi tampilan. Setelah pengujian, responden mengisi kuesioner SUS yang terdiri dari 10 pernyataan. Skor SUS kemudian dihitung dalam rentang 0 sampai 100. Target dari evaluasi akhir ini adalah memperoleh skor di atas 68 dan lebih baik dibandingkan skor awal, yaitu 54,38. Hasil evaluasi akhir nantinya akan dibandingkan dengan hasil evaluasi awal untuk mengetahui peningkatan usability setelah dilakukan redesign. Dengan demikian, presentasi proposal skripsi saya mengenai pengembangan UI UX aplikasi penjualan tanah kafling berbasis web PT Vansa Nusa Property menggunakan metode user-centered design. Besar harapan saya penelitian ini dapat menghasilkan rancangan website yang lebih informatif, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan customer maupun penggunaan internet perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon masukan dan arahan untuk penyempurnaan penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.